Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, benar-benar kesiksa ya, tengah malam begini terasa lapar. Akhirnya mau tidak mau ya bikin liwetan. Alhamdulillah saat ini sudah kekenyangan. Dan mohon maaf buat sahabatku yang tadi masuk lewat telepon yang tidak keangkat karena Abah lagi di dapur ya. Dan begitu Abah cek di chatnya, beliau merasa ketakutan. Ternyata dia sama-sama YouTuber pemula ya, dan dia ketakutan di saat beliau melakukan live streaming, tiba-tiba video live streamingnya itu dihentikan dan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tandanya channel kita terkena teguran. Dan di saat channel kita terkena teguran karena live streaming kita itu memang melanggar, sudah pasti channel kita akan terkena hukuman. Nah, lalu dampak buat channel kita, apakah nanti di saat mengajukan monetisasi akan bermasalah? Insya Allah tidak bermasalah. Selagi masa teguran tersebut berhenti atau sudah dihentikan ya, kan seminggu kita kena hukuman tidak bisa live. Nah, kalau sudah seminggu itu channel kita kembali lagi normal seperti biasa ya. Ya mungkin untuk sistem rekomendasinya juga akan berubah lagi karena kita seminggu tidak bisa melakukan yang seperti live streaming, ataupun ya mungkin kalau bisa melihat di bagian email yang masuk kita cek, kita tidak bisa apa saja sih di saat kita kena teguran. Nah, dan di situ Abah sempat menanyakan masalahnya kenapa kok bisa live streamingnya terkena teguran. Di saat live tiba-tiba ada anak kecil masuk ke dalam live streaming tersebut dan tidak sengaja anak tersebut yang mungkin sambil ngapain gitu ya, dan akhirnya live streamingnya dihentikan dan langsung terkena teguran. Nah, jadi buat sahabat-sahabatku untuk yang saat ini sedang mengejar 4.000 jam tayang YouTube dengan cara live streaming, usahakan hindari hal-hal yang mungkin yang justru live streaming kita itu akan terkena masalah. Alangkah baiknya cari tempat yang aman, ataupun mungkin kita lebih baik kamera kita perlihatkan ke arah-arah yang mungkin arah tersebut akan aman buat channel kita. Jangan sampai di saat kita melakukan live streaming kita menunjukkan apa-apa, tetapi di situ kita tanpa kita sadari menunjukkan hal-hal yang mungkin menurut YouTube tidak boleh. Nah, akhirnya channel kita terkena teguran. Nah, jadi intinya channel yang tadi yang terkena teguran dia merasa ketakutan ya. Di saat nanti mendaftar monetisasi apakah akan dipersulit atau tidak? Insya Allah tidak, akan lancar ya. Yang penting masa hukumannya sudah berhenti dan 1 minggu kita tidak bisa live. Dan pastinya sahabat semua, untuk channel yang terkena teguran walaupun kita mengajukan banding itu akan sia-sia. Lebih baik kita tunggu aja masa habis berlaku seminggunya. Nah, itu yang pertama ya. Ini Abah pengalaman yang kedua yang bikin Abah tidak disangka ya. Di saat Abah nonton video sahabat kita yang masuk ke kolom komentar Abah ya, videonya begitu Abah tonton, pertama videonya masih lancar. Nah, karena kalau nggak salah videonya itu tentang nonton konser. Nah, nonton konser. Dan di nonton konser tersebut, beliau menunjukkan ke arah layar yang besar seperti itu ya. Mungkin biasanya kalau ada konser-konser mewah itu kan suka ada layar-layar seperti apa, layar tancap. Nah, beliau menunjukkan ke layar tancap tersebut lah, dibilang layar tancap lah kalau Abah mah ya, kalau orang kampung mungkin kalau di itu mah Abah juga nggak paham. Nah, begitu dia ambil dan videonya sempat Abah tonton mungkin baru setengah durasi ya, baru setengah durasi. Di situ Abah mau komentar dan ternyata komentarnya itu Abah tidak masuk. Kenapa nih? Kok begitu Abah pijit komentar tidak bisa, ini tidak bisa, tulisannya tuh error lagi, ada apa? Nah, begitu Abah keluar, Abah masuk lagi ke video tersebut dan di video tersebut sudah tidak ada dan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini tandanya video ini dihapus oleh pihak YouTube.
ini bisa jadi dihapus oleh pihak YouTube dan biasanya channel kita akan terkena teguran juga sama ya. Ini walaupun video kita bukan live streaming, bukan video short atau bukan video yang mungkin ini, kalau mungkin video kita itu tidak diperbolehkan oleh YouTube, itu akan tetap video kita akan dihapus ya. Jadi di saat kita membuat konten, terutama buat konten ngevlog ataupun konten-konten yang mungkin umum ya, konten umum seperti itu, mungkin di saat kita jalan-jalan, jangan layar HP kita itu diunjukkan ke arah-arah yang seperti ada siaran. Mungkin kalau di mall-mall gede ya suka ada kan televisi gede, itu jangan sampai kita unjukkan ke arah-arah seperti itu ya. Itu akan membuat video kita akan dihapus, karena biasanya yang muncul di layar-layar televisi yang mungkin di mall-mall itu sudah pasti ada pemilik hak ciptanya. Nah, yang mengakibatkan video kita dihapus yaitu tadi si pemiliknya tersebut melaporkan. Nah, ini pengalaman, bukan katanya ya, tapi ini yang Abah alami sehari tadi aja. Abah 2 channel mungkin bisa jadi terkena teguran ya. Yang pertama mungkin videonya menunjukkan anak kecil di saat live streaming, dan itu pun tidak disengaja ya, karena itu tidak disengaja. Kalau memang sahabat semua punya anak kecil, alangkah baiknya kalau mungkin lebih amannya anak kita itu kalau memang sudah tidur itu lebih aman. Jangan sampai kita ada anak kecil yang nangis atau apa ya, itu akan bermasalah. Nah, ini yang kedua juga sama. Yang kedua juga itu sama ya. Yang kedua juga sama. Di saat upload video, beliau menonton konser dan di video tersebut beliau menunjukkan layar kamera yang gede. Nah, dan akhirnya videonya itu dihapus. Pastinya channel kita itu akan terkena teguran juga sama ya. Nah, intinya buat sahabatku para YouTuber pemula ya, tetaplah berhati-hati di saat membuat konten ya. Walaupun konten kita bagus, walaupun konten kita jelek, nah kalau menurut YouTube tetap bersalah akan dihapus ya. Kalau menurut YouTube, oh ini kontennya bermasalah, wah ini kontennya aman, itu mungkin kita sendiri yang harus waspada. Kenapa Abah sering memberikan pemahaman di saat membuat konten? Tetap berhati-hati ya di saat bikin konten. Kenapa? Karena Abah nggak mau sahabat semua itu channelnya bermasalah ya. Channelnya bermasalah kalau mungkin channel kita sudah dimonetisasi, yang ditakutkan hanya gara-gara kita upload video seperti itu atau kita melakukan live streaming seperti itu, justru channel kita akan dihentikan monetisasinya. Itu yang ditakutkan. Jadi alangkah baiknya carilah konten yang mungkin konten tersebut di saat kita buat aman-aman saja ya. Mohon maaf kalau mungkin untuk saat ini kontennya sampai di sini aja Abah, karena ini udah nggak kuat nih kekenyangan ya. Kayaknya langsung ngantuk Abah kalau kekenyangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.